adik-adik. Salam. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira. Pasti aku bisa. Aku bisa. Yes. Nah, Kadri. Ya Kak Yusuf. Ya terasa ya. Kita sudah ke hari Minggu lagi. Iya benar. Gak terasa. Iya. Tadi kita ini pakai kostumnya semprot ya? Oh sport Kak. Apa? Sport. Oh bukan semprot. Bukan semprot. Beda berarti ya. Sport ya. Iya. Jadi Kak Yusuf juga gitu. Lari-lari tadi. Olahraga. Wow. Sehat Kak. Iya dari pintu gerbang gereja. Oh dari pintu gerbang gereja. Oke. Sudah. Ayo cepetan. Oh iya. Itu olahraga itu. Nah oke. Adik-adik kita mau ibadah sama-sama. Ayo kita siapkan hati kita. Ya kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Ya. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami boleh datang kembali untuk kami boleh memuliakan namamu, mengagungkan namamu, bahkan kami boleh share dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sapa dulu adik-adik yang di rumah itu. Ya, itu masih ada yang duduk, ada yang masih mainan HP. Ya. Ayo HP-nya ditaruh dulu. Ayo. Ya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Kita berdiri. Ayo berdiri. Ya. Laskar Kristus. Siap. Oke. Nah begitu dong. Oke. Kita angkat satu pujian. Ayo tepuk tangan semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Lagu ini harus dinyanyikan dengan gembira. Ayo. Di dalam dunia ada berapa jalan? Ada 2 jalan Kak. Ada 2 jalan. Ya. Lebar dan sempit. Mana yang akan kau pilih? Tentu saja pilih yang sempit aja. Yang sempit ya Kak. Ya. Oh iya betul. Tidak ada halangannya. Menuju ke surga. Kalau yang lebar itu banyak kendaraan, banyak apa? Ya benar Kak. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit.
mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Ya, come on. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita deklarasikan firman Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama deklarasikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang ayat ke-16. Kita deklarasikan dengan suara yang keras ya, dengan suara yang nyaring. Amin. Oke. Kakak hitung 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, kita mau naikkan satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Sungguh engkau hebat Tuhan, sungguh engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari adik-adik bersama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, kita katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, sungguh kau hebat Tuhan. Haleluya, oh, sungguh kau hebat. Sembah kau, oh kami sembah kau Tuhan. Haleluya, haleluya, mari kita sembah, kami memujimu, kami menyembahmu, Yesus. haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib Tuhan, ajaiblah karyamu. Yesus engkau hebat, haleluya. Oh, engkau
Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Kak Wawan. Nah, hari ini tentunya kalian tadi sudah nyanyi-nyanyi ya, sudah bersuka cita ya. Nah, tiba saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Ya. Wah, tadi sudah nyanyi apa? Tentunya tadi kan sudah nyanyi tentang I will ketaatan ya. Nah, saat ini juga kita akan berbicara masalah ketaatan. Ya, oke. Sebelum kita buka Alkitabnya, kita akan berdoa dulu. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu kepada kami, terlebih-lebih kepada anak-anak kami yang boleh bersama kami melalui online. Tuhan, berkati hari ini kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk melakukan dalam hidup kami. Tuhan, berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Diberkati semuanya, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adikku, saat ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab perempuan. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar, mungkin pernah tahu siapa tokoh-tokoh Alkitab yang perempuan? Ayo, siapa? Satu? Hawa. Oh ya, tentunya Hawa. Kemudian siapa lagi? Ada Maria. Ya, ada siapa lagi? Elizabeth. Siapa lagi? Siapa? Oh iya. Tentunya saat ini kakak mau bercerita tentang seorang perempuan yang menjadi ratu. Siapa ya? Ruth? Bukan. Hari ini kita mau belajar tentang seorang Esther namanya. Ya. Nah, kita akan buka apa ini? Alkitab kita, ya. Kita akan buka dari Esther 2. Yuk. Kita buka Esther 2. Esther itu sebelum Ayub. Ya. Esther 2 ayatnya yang ke-5 sampai 10. Ya. Kalian boleh baca di rumah sendiri, namun di sini kakak bantu ya. Oke. Esther 2 ayat 5 sampai 10 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Jair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, pengasuhnya Esther, ya, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu, tidak berbapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Mungkin dilulurin gitu ya, supaya tambah cantik gitu ya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Artinya dipisahkan dari yang baik, dari yang cantik, dipisahkan yang tercantik. Ya, Esther tidak memberitahukan. Maksudnya gini. Ayat yang 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah, ini
kita akan berbicara bagaimana seorang Esther itu taat kepada Mordekai. Mordekai itu pengasuhnya, pamannya ternyata ya, pamannya. Nah, bagaimana dia dipesen sama seorang Mordekai, hei, kowe jangan ngomong nek aku ini saudaramu, ya. Kita ini bukan dari itu. Banyak lagi pesan-pesan. Yuk coba kita akan lihat satu persatu ya. Ketaatan sebuah Esther, seorang Esther yang akan menyelamatkan bangsanya. Yang pertama, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk di hal-hal yang penting ya, kita akan belajar tentang sosok pahlawan wanita yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, berbicara hari ini, Tuhan itu bukan memakai yang gagah perkasa atau laki-laki doang, tapi seorang perempuan yang cantik yang namanya Esther pun Tuhan pakai. Sehingga bagi adik-adikku yang saat ini bersama-sama kakak belajar tentang firman Tuhan, jangan minder. Aku perempuan, Kak, aku biasanya cuma di dapur. Enggak. Ya, aku cuma biasanya masak, Kak, di rumah. Enggak, ya. Kalau Tuhan pakai kalian, tentunya ada maksud dan rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kalian. Ya, demikian juga seorang Esther. Seorang Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Esther merupakan salah satu tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab yang luar biasa hidupnya. Ya. Kisah Esther tertulis khusus di dalam Alkitab, yaitu Kitab Esther. Wah, tersendiri ternyata ya. Esther bukan dari golongan orang berada. Orang berada itu orang kaya, ya, bukan orang kaya. Tetapi ia hidup sebagai bangsa buangan. Ternyata bangsa terjajah. Bangsa dulu kalau ada penjajahan gitu gini. Waktu suatu negara itu dijajah, dan bangsa yang kalah yang dijajah itu tentunya akan istilahnya pilih-pilih orang gitu loh untuk dijadikan sesuatu. Termasuk di sini adalah Esther. Esther terpilih untuk dibawa ke kerajaannya si Babel. Waktu itu kerajaan di Babel, ya, raja Nebukadnezar gereja. Nah, dia ternyata anak buangan. Sekaligus ia seorang yatim piatu. Artinya apa? Dia sudah nggak punya papa dan mama. Wah, ini juga gambaran pada kita ya. Walaupun kita terbatas dalam kapasitas, kalau Tuhan mau pakai, nggak pandang bulu. Kowe duwe ayah, punya ayah atau punya ibu, nggak punya ayah atau nggak punya ibu. Kalau memang Tuhan mau pakai, Tuhan akan angkat kita semuanya. Termasuk Esther. Esther itu anak yatim piatu, nggak punya papa, nggak punya mama. Tapi kalau Tuhan berkenan, maka jadilah, ya. Tetapi dia punya karakter yang baik sehingga dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan ia menjadi ratu di negeri buangan. Sewaktu diambil, kemudian dari Israel diambil ke Babel. Di situ ternyata dia dijadikan seorang ratu. Ratu itu apa sih? Ratu itu adalah istrinya sang raja, ya, atau permaisuri. Ya, tentunya sebuah kebanggaan yang hebat. Bagaimana seorang buangan, bagaimana seorang yatim piatu dipakai Tuhan. Nah, kita saat ini mau belajar dari karakter daripada Esther sampai dia menjadi seorang ratu, jadi seorang permaisuri. Tentunya sesuatu yang akan kita contoh, ya. Yang pertama, 3 karakter yang ditunjukkan Esther. Yang pertama, ia seorang yang taat kepada pembimbingnya, atau mungkin adik-adik pernah tahu mentor, ya, bukan bentor, tapi mentor. Mentor itu pembimbing. Dalam hal ini adalah orang tua asuh, ya, seperti di Esther 2 ayat yang ke-20. Demikian kakak bacakan untuk kalian. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, oleh pamannya sendiri. Enggak dikasih tahu, jangan ngomong kowe nek kalau kamu dari sini, jangan, ya. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan seorang Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ya, ternyata sewaktu ditinggal oleh papa mamanya, Esther itu diasuh oleh Mordekai. Sehingga apapun keperluan, apapun kebutuhan daripada Esther,
oleh Mordekai dicukupin, sehingga ada perasaan hormat, ada perasaan sayang, ada perasaan yang menghargai daripada seorang paman yang namanya Mordekai. Sehingga waktu dia pesan, kamu nanti jangan bilang kalau aku asalnya dari sini ya. Wah, si Esther tetap ya. Akhirnya dia nggak ngomong. Ya, Esther mempunyai seorang mentor atau seorang pembimbing, tadi kakak sudah bilang, yang namanya Mordekai, yang juga adalah pamannya sebagai ganti orang tuanya setelah meninggal. Pamannya yang merawat, mengasuh si Esther menjadi seorang putri yang cantik. Nah, sekalipun Mordekai bukan orang tua kandungnya, tetapi Esther tetap hormat dan taat. Nah, ini yang perlu kalian tiru. Tetap hormat dan taat walaupun dia bukan orang tuanya, dia adalah pamannya. Ya, ketaatan dan hormat Esther kepada seorang Mordekai tidak berubah, sekaligus status sosialnya sudah berubah dari seorang biasa, bahkan seorang bawahan, menjadi seorang ratu atau seorang permaisuri. Artinya, jabatan tidak membuat Esther menjadi sombong dan lupa diri. Esther tidak mementingkan dirinya sendiri dengan cara mencuri kehormatan Mordekai. Artinya gini adik-adikku, anak-anakku semuanya. Esther adalah orang buangan, kemudian Tuhan angkat untuk menjadi seorang ratu atau permaisuri. Tetapi seorang Esther tidak sombong, waduh aku loh jadi ratu. Nah, enggak. Tapi dia tetap menghargai seorang Mordekai, seorang paman yang walaupun adalah orang buangan. Itu yang perlu kita contoh ya. Di Esther 2 ayat 21 dan 22 demikian, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang masuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh si Raja Ahasiweros. Tetapi perkara ini dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya Esther kepada Esther sang ratu, dan Esther pun mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Ya, ternyata dua orang ini ada iri hati terhadap Ahasiweros, Raja Babel tadi. Ya, bukan. Ya, sehingga dia ngomong, rasan-rasan ya, tak bunuh. Nah, tapi Mordekai tahu, akhirnya ngomong sama Esther, keponakannya tadi. Esther, kamu bilang raja si Ahasiweros ya, bahwa dia akan dibunuh oleh oleh orang ini, yang namanya Bigtan dan siapa tadi? Teres. Ya, tolong kamu ngomong supaya dia selamat. Akhirnya si Esther pun ngomong sama si Raja Ahasiweros, Bapak, hati-hati loh sama ini. Oh, saya yang bilang adalah Mordekai. Tolong hati-hati sama anak ini. Wah, akhirnya ketahuan juga ya. Dan ketaatan berbicara tentang konsistensi dalam melakukan perintah tanpa terpengaruh dengan keadaan, baik itu suasana hati, status sosial atau jabatan atau apapun, ya, taat tetap taat. Nggak ada taat syaratnya harus kaya, taat harus gini, harus menjadi, enggak. Yang namanya taat, walaupun seorang ratu harus tetap taat. Ya, taat bukan hanya berlaku bagi kalangan rendah, bukan, tapi taat berlaku untuk semuanya. Ya, melakukan ketaatan adalah sebuah konsistensi. Konsistensi itu secara terus-menerus dilakukan tanpa pandang bulu, pandang tempat, dan pandang sebagainya. Nah, bagi adik-adik mungkin misalnya disuruh papa, nggak ada orangnya, nggak mau. Nah, belikan tempe di pasar ya, ini, atau di warung sebelah ya, nanti untuk makan sore. Pandang-pandang, wah nggak mau mah, malu aku. Itu sebuah ketidaktaatan ya. Tentunya dari hal ini secara kecil kita sudah nggak taat, maka Tuhan nggak sayang pada kita. Ya, taat itu tidak pandang bulu, taat itu dimanapun, taat itu kapanpun,
dan taat itu kepada siapapun, harus, ya. Ya, yang kedua, ia seorang yang taat dalam hal mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, taat kepada pembimbingnya. Kalau di rumah tentunya adik-adik harus taat kepada orang tua, kepada kakak mungkin juga, ya. Kalau di sekolah, adik-adik harus taat kepada guru atau kepala sekolah atau orang-orang yang di atasnya. Itu harus, ya. Yang kedua, kita mau belajar seorang yang taat itu pasti ngandalno Gusti. Masih ingat lagunya? Gandul Gusti. Itu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Nah, saat bangsa Yahudi akan dimusnahkan oleh Haman, seorang perdana menteri, orang kepercayaan raja, Mordekai memberitahukan pesan ini kepada Ester agar menghadap raja untuk minta belas kasihan bagi bangsa Yahudi. Artinya apa? Yahudi itu sama dengan Israel, ya. Karena Israel itu bangsa besar, ada beberapa sub gitu yang namanya Yahudi, ya. Di situ kembali lagi seorang Mordekai ngomong kepada seorang Ester, Ester sini, kamu ngomong ya sama raja bahwa hati-hati dengan seorang perdana menteri yang namanya Haman. Dia itu sudah nggak beres. Ngomong sama sang raja supaya dia harus hati-hati. Maka si Ester pun melaksanakan itu, ya. Dia ngomong sama suaminya yang juga sekaligus rajanya, ya, paman, saya nanti akan bilang sama sang raja untuk hati-hati dengan namanya Haman. Nah, akhirnya selamatlah, ya. Ada satu kebiasaan, yaitu bila orang yang berani menghadap raja tanpa raja memanggilnya, atau raja tidak berkenan mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan dihukum mati. Dan Ester sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Ternyata gini, ada sebuah aturan di tempat itu bahwa kalau raja tidak memanggil, jangan pernah menghadap. Nah, kalau nggak ada punya kepentingan khusus, tidak boleh menghadap raja. Nah, di sini seorang Ester tidak. Ester merasa, satu, ini suamiku, yang kedua, ini adalah rajaku. Maka dia pun ngomong kepada rajanya supaya berhati-hati dengan yang namanya Haman tadi. Dan juga ternyata Ester itu sudah 30 hari, 1 bulan gak dipanggil oleh raja, ya. Ester adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Meski ia menyadari dirinya cantik dan dapat memikat hati seorang raja, tetapi Ester tidak mengandalkan kelebihannya itu. Ia tetap percaya bahwa oleh karena Tuhanlah bangsanya dapat selamat, ya. Ternyata ini sebuah ketaatan yang patut kita tiru, ya. Jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan kecantikan kita, tapi andalkan Tuhan dalam hidup sehingga kalian akan diberkati. Seorang Ester walaupun cantik sekali, tapi dia nggak menggunakan kecantikannya untuk memikat. Nah, tetapi dia tetap taat kepada seorang raja, ya. Sehebat atau sepintar apapun kita, semua itu sia-sia jika kita tidak ada Tuhan bersama kita. Hanya Tuhanlah yang mampu membawa kita kepada kemenangan maupun keberhasilan di dalam dunia ini. Ia menyadari bahwa ia seorang wanita yang tidak berdaya, karena mungkin dia merasa orang buangan, ya, tadi bangsa buangan. Ia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya selain daripada berserah kepada Tuhan. Ester sangat menyadari bahwa ia dipimpin oleh Allah. Nah, belajar sekali lagi ya adik-adikku, andalkan Tuhan dalam sikap hidup kita, apapun itu. Maka disitulah akan Tuhan bekerja, maka disitulah Tuhan akan berkarya. Contoh, apabila suatu ketika kalian akan mengadakan ujian, jangan, wah aku wis pinter, aku kan ranking CJ, aku nggak mau belajar dan aku nggak mau
saya pokoknya main game. Wah, lebih-lebih ini sudah nggak baik, nggak mengandalkan Tuhan, maunya seenaknya dewek. Akhirnya apa? Ya nanti kita akan tahu ya hasilnya apa. Nah, Ester mengandalkan Tuhan. Dia mengajak semua orang Yahudi termasuk dirinya dan juga dayang-dayangnya untuk berpuasa selama 3 hari. Dan Ester mendapatkan perkenanan dari sang raja. Bangsa Yahudi selamat dari pemusnahan. Bahkan musuhnya yang merancang bencana atas bangsanya itu mendapatkan hukuman mati. Ternyata si Haman ya, Perdana Menteri yang merancang untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Kemudian si Ester lapor kepada rajanya dan si Haman mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu apa? Dihukum mati. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Nah, kita nggak bisa mengandalkan, wah aku lo pinter. Enggak ya. Tidak bisa mengandalkan jabatan, pengaruh untuk meraih kesuksesan tanpa adanya penyerahan diri kepada Tuhan melalui sebuah ketaatan. Aku lo kaya kak, nggak perlu aku seperti itu, belajar seperti itu memusingkan, nggak perlu, aku kaya. Sombong ya. Kemudian, aku pimpinan di sini, nggak perlu aku taat kepada Tuhan. Aku sing duwe perusahaan ini. Wah, itu juga nggak boleh ya. Tuhan nggak izinkan kita. Jabatan itu cuma titipan, ya. Kekayaan itu juga karena berkat Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita diberi berkat. Ya, berlebih dibanding dengan yang lain. Itu suatu karunia, ya. Tetapi sekali lagi, itu tidak menjamin. Yang menjamin hidup kita adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, 2 hal ini lagi ya. 1, taat kepada mentor atau pembimbingnya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Terakhir, yang sekarang yang ketiga. Seorang Ester adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Wah, ini yang kadang-kadang adik-adik kadang-kadang lalai ya. Contoh itu kalau kita dikasih PR sama gurunya, kira-kira adik-adikku ngerjain nggak di rumah? Kira-kira ngerjain nggak? Kalau nggak ngerjain ya kebangetan sakno gurune sing sudah kasih PR nggak dikerjain ya. Tapi seorang anak Tuhan pasti dia akan sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, itu anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat bagaimana kita akan diberkati. Kalau kita dikasih tanggung jawab yang kecil aja sudah ingkar. Nah, yuk, disadari atau tidak adalah kehendak Tuhan dengan memakai Ester untuk memelihara bangsa Yahudi. Dan Ester dipersiapkan untuk itu. Ester siap mengorbankan nyawanya untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Meski ia bukanlah seorang prajurit, tetapi ia mau merelakan dirinya demi keselamatan bangsanya. Bisa saja dia tidak peduli karena dia telah menjadi seorang ratu, tetapi dia lebih memilih untuk dipakai Tuhan. Contoh dari di dalam firman tadi, dia disuruh oleh seorang Mordekai untuk lapor kepada rajanya bahwa ada seorang Perdana Menteri yang namanya Haman akan memusnahkan bangsa Yahudi. Aku loh, seorang ratu kok mbok perintah. Kalau itu dipakai, musnahlah bangsa Yahudi. Tapi seorang Ester tidak demikian. Ester, ya paman, aku nanti tak ngomong sama sang raja. Maka selamatlah bangsa Yahudi. Ya, ada sebuah kesungguh-sungguhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ada sebuah kegerakan dalam dirinya untuk, ya, saya taat, saya mau menyelamatkan bangsa kami, walaupun aku seorang ratu. Nah, tentunya di sini Tuhan akan melihat seorang Ester bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan bangsanya. Ya, Ester berani bertindak. Begitu mendengar pemaparan dari seorang paman yang bernamanya Mordekai, ia tidak berdiam diri. Ia bergerak dan bertindak sungguh-sungguh melakukan misi penyelamatan bangsanya.
Walaupun ia tahu taruhannya adalah nyawa, tetapi itu tidak menghentikan langkahnya. Adik-adikku, apa ini maksudnya? Esther itu kalau membisiki raja, tentunya rajanya kan banyak teman-temannya. Apabila bisikan Esther kepada rajanya atau kata-kata Esther kepada rajanya tentang seorang Haman yang akan memusnahkan bangsa Yahudi, tentu resiko yang paling utama kalau itu tidak nyata adalah mati. Ya, adalah dibunuh. Kenapa? Mengedarkan isu. Kalau dalam bahasa sekarang hoak, ya. Wah, hoak gue tak musnah nih. Nah, tapi kalau itu nggak nyata, seorang Esther akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Tapi di sini Esther tidak melihat. Dia tetap, yes, aku akan laporkan ini kepada raja, supaya raja hati-hati, supaya bangsa Yahudi tidak dimusnahkan. Akhirnya Esther melangkah. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak, adik-adikku, ya. Setiap kali kita punya masalah, kita harus hadapi segalanya dengan berserah penuh kepada Tuhan. Demikian juga seorang Esther, dia percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, percaya bahwa dia akan disertai Tuhan, maka dia pun melangkah, ya. Berikutnya adalah kesungguhan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Demikian juga ketaatan setiap kita dalam melakukan setiap firman Tuhan akan menentukan perkenanan Tuhan dalam meraih kesuksesan yang sudah disediakan. Ya, artinya apa? Kalau kita bersungguh-sungguh mengerjakan apapun yang disuruh oleh mentor kita, baik itu oleh papa, oleh mama, oleh guru, hasilnya akan baik. Ya, contoh. Kalau di sekolah seperti tadi kakak bilang ada PR, ya. Tentunya kerjakan itu sungguh-sungguh. Walaupun orang lain nggak peduli, orang lain nggak lihat, papa mama nggak, tapi itu tanggung jawab. Kalau kalian boleh selesaikan itu, maka ada berkat yang sudah menanti kalian. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan lebih lagi kepada kita. Ya, di sini ada adik-adik harus punya motivasi, harus semangat, pokoknya aku harus selesaikan. Jangan males-malesan. Kak enak main game daripada aku nggarap PR. Kak, aku enaknya gini aja deh. Nggak usah PR ya. PR-nya nggak usah. No. Ya. Kita punya tanggung jawab. Kalau seorang guru ngasih PR, tentunya harus dikerjakan. Nggak boleh tidak. Demikian juga seorang mama dan papa di rumah. Ya. Kalau kalian disuruh jangan bantah. Ya. Kalau kalian ayo main gamenya selesai dulu, belajar, besok ujian. Ya harus selesaikan gamenya. Taruh HP-nya, kita belajar. Nanti di situ akan ada berkat yang luar biasa. Apa itu? Nilaimu akan baik. Tapi coba tetap main game. Besok sampai di sekolah, apa ya ini jawabannya ya? Kok angelemen ya? Walaupun sebenarnya soal yang diberikan guru itu plek di dalam bukunya. Tapi gandeng kita nggak belajar, berhubung kita nggak belajar, ya capek aja deh. Nggak bisa ngerjain. Nah itu yang Tuhan maksud. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan, yaitu nilai terbaik. Tapi coba kalian aras-arasan untuk belajar. Hasilnya tidak akan memuaskan kita. Nah, kesungguh-sungguhan dalam ketaatan, itu nantikan ada berkat yang akan Tuhan berikan. Nah adik-adikku, 3 hal ini yang perlu kalian terus ingat. Supaya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. 1, yaitu kita harus taat kepada pembimbing kita. Baik itu guru kalau di sekolah, orang tua atau kakak di rumah, atau seorang pendeta yang ada di gereja. Ya, itu harus kalian taati. Karena tidak ada perintah dari mereka yang menjerumuskan. Enggak ada. Semua adalah untuk kebaikan kalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan. Ya, tubuh ini reot, tubuh ini enggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Maka andalkan Tuhan dalam setiap melangkah. Andalkan Tuhan dalam kita mengerjakan sesuatu. Andalkan Tuhan dalam kita
menghadapi apapun, ujian kayak atau apa, ulangan atau apa, andalkan Tuhan. Nanti Tuhan akan berkarya dengan sendirinya. Yang ketiga adalah kita harus sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, kalau 3 hal ini boleh kalian lakukan adik-adikku, tentunya Tuhan akan, ini loh anakku, akan aku berkati lebih lagi. Ini loh anakku yang sudah taat, sudah sungguh-sungguh, sudah mengerjakan dengan baik, sungguh taat kepada mentornya, pembimbingnya. Nih, berkat buat kamu, nilai bagus. Wah, tentunya di situ akan Tuhan berikan kepada kita bagi anak-anaknya yang taat ya. Oke, 3 hal itu yang boleh kakak saat ini sampaikan kepada kalian. Yuk kita sama-sama mau belajar supaya kita diberkati oleh Tuhan, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Taat kepada pembimbing, andalin Tuhan, sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. 3 hal ini yang perlu kita catat dan kita masukkan dalam hati kita untuk bisa kita lakukan. Penutup, setiap kita dapat menjadi pahlawan tanpa melihat masa lalu atau background kita, ya. Dengan apa yang ada pada diri kita, itu sudah cukup untuk memberikan sumbangsih kita kepada bangsa ini. Tentu ada sebuah perjuangan atau harga yang harus dibayar. Dan Tuhan pun hanya membutuhkan ketaatan kita untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Kunci 3 hal itu dirangkum jadi satu yang namanya taat. Ya, taat itu akan melakukan segalanya tanpa mengeluh. Taat itu akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Taat itu adalah melakukan dengan sebuah kepatuhan, ya. Inilah adik-adikku yang boleh saat ini kakak bagi kepada kalian, kiranya kalian boleh mengerti, ya. Tuhan akan memberkati kalian kalau ada sebuah satu kata yang luar biasa yang akan menjadi pegangan hidup kita. Taat, ya. Dengan ketaatan tentunya akan ada berkat melimpah dalam hidup ini. Yuk masuk di ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kita akan buka, ya, kita akan buka 1 Yohanes 4 ayat 4b. Yuk, sudah ketemu? Kita akan sama-sama baca bersama alamatnya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Karena kita disertai Tuhan, ya. Tuhan tentunya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha luar biasa. Itu yang ada di dalam pribadi kita. Maka roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oke adik-adikku, sudah siap melakukan kehendak Tuhan? Ya, oke. Tentunya kita harus bilang, saya siap Tuhan, saya bersedia Tuhan, bentuklah aku dengan ketaatan. Maka di situ kita akan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, mampukan adik-adikku, anak-anakku semuanya melakukan ketaatan, taat kepada mentor, mengandalkan Tuhan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Maka di situ Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjadi sukacita kita. Tuhan akan menjadi sumber berkat kita. Maka akan berlimpah kasih karunia dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk kebenaran-Mu saat ini. Kiranya Engkau memampukan adik-adik kami melakukan dalam hidupnya. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mau memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati papa mama kami yang menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayo adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi, oke? Kita mau menyatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Amin. Haleluya. Sama-sama ya kita mau nyanyikan lagu ini. Come on. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, kalian silakan berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Silakan berdiri dulu adik-adikku semuanya. Oke, yuk kita berdoa. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan sesembahan kami yang hidup, kami boleh bersyukur saat ini Tuhan,
Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan anak-anak kami, adik-adik kami melakukan dalam kehidupannya. Sehingga hidup adik-adik kami, anak-anak kami akan menjadi berkat. Bahkan kehidupan mereka akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya adik-adikku boleh pulang dengan membawa berkat kepandaian, berkat kecakapan, berkat kesehatan yang daripada Tuhan Yesus. Maka semuanya akan Tuhan nyatakan, maka semuanya akan Tuhan berikan kepada adikku. Terima kasih Bapa, diberkatilah anak-anakku semuanya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Demikian juga belajar daripada adik-adik kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.